Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Mari kita awali bersama-sama membaca suratul Fatihah untuk sahibi hadan kita wa usulihi wa furu'ihi wa syaikhihi wa asatidihi wa muridihi wa jami'a baina wa ulamaina wa ummahatina wa masyayikhina wa asatidina wa usulina syai'ulillahi lahum wa lana al-fatihah. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil waladdallin. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Siapa yang ada mau baca? Bismillahirrahmanirrahim. Qala wan qalaba ashabuna anhu yudhaki wa ta'ajubi undur kaifa yaslubul fadilu taufiqihi fi waqti ma'al basirati thaqibati bil ilmi walam yanshudna Abu Sulaimana hadhihi li Yahya bin Adi hatta alhahna alaihi wa kadzalika innahu qala qad dalla sya'rahu ala rakkakatsuhu fi hadzal fanni wasitru alaihi ahsanu bina. Oke. Qala berkata wan qalaba ashabuna, dan sahabat-sahabat kami berpaling darinya bibahki dengan tertawa wa ta'ajubi dan dengan rasa heran. Undur, lihatlah kaifa yaslubul fadilu, bagaimana al-fadil itu mencerabut taufiqihi, nasib baiknya, fi waqti ma'al basirati, di dalam waktu ma'al basirati thaqibati, beserta penglihatan yang menembus bila ilmi, dengan ilmu. Walam yang syuduna Abu Sulaimana, dan Abu Sulaiman belum menasyidkan kepada kami hadhihi, tentang hal ini li Yahya bin Adi, untuk Yahya bin Adi, hatta alhahna alaihi, sehingga menyempitkan kami terhadapnya. Wa kadzalika innahu qala, dan seperti halnya itu, innahu, bahwasanya, qala, berkata, qad dalla syi'rahu, telah menunjukkan, sungguh telah menunjukkan apa syi'ruhu, syairnya Yahya bin Adi ala rakkakatsuhu, pada ala rokakatihi, pada rokakatnya, fi hadzal fanni, pada fan ini, tentang ini, wasitru alaihi, dan tertutup padanya, ahsanu bina, lebih baik bagi kami. Wasitru alaihi, dan utawi menutup, alaihi, atas Hayy bin Adi bin Yahya bin Adi. Yahya bin Adi ini filosof, translator
ya, translator dari bahasa Suryani ke bahasa Arab. Jadi ini orang termasuk orang yang lumayan terkenal, begitu. Ya, kemarin kan apa istilahnya, ada semacam ya komentar dari Yahya bin Adi yang masih berkaitan dengan persoalan apa sesungguhnya konsep zuhud secara pasti, begitu kan. Dan pada malam hari ini gagasan dari Yahya bin Adi yang tercermin dalam syairnya itu kemudian dikomentari lagi oleh Abu Sulaiman As-Sistasani. Itu karena kita anggap aja kolanya ini adalah Abu Sulaiman As-Sistasani, begitu. Dia berkomentar wangqala ba'ashabuna anhu. Gitu. Jadi karena di sini wa qultu li Abu Sulaiman yauman anshadna Abu Zakaria an ibni Samakah al-Qami li nafsihi wa qala hadha qawlun hasanun maqbulun wa ikhtiyarul mahmud wa dhihnun nasi thumma anzur ila qawli syekhina Abi Zakaria Yahya bin Adi. Maka lihatlah apa yang diucapkan oleh Zakaria bin Adi. Mereka menyanyikan sebuah puisi, mendendangkan sebuah puisi pada suatu hari untuk Khalid bin Khatib. Kemudian seperti ini. Nah, qala Abu Sulaiman wang qala bashabuna, sahabat-sahabat kami justru berpaling darinya dengan rasa dengan tertawa dan penuh dengan rasa heran. Kemudian untuk lihatlah bagaimana kadang-kadang seorang yang lebih utama itu dikalahkan, begitu, dikalahkan ya, dalam arti menafikan, begitu, taufiqahu pada petunjuk-petunjuknya fadil di dalam satu waktu tertentu dengan basiratis saqibati bil ilmi, dengan rasa atau dengan jiwa yang terbuka atau dengan jiwa yang mendalam dan pengetahuan, ya. Kemudian walam yanshudna Abu Sulaiman hadza li Yahya. Oleh karena itu Abu Sulaiman tidak menyanyikan itu tidak mempuisikan kepada kami tentang ini kepada Yahya, sehingga kami melupakan ataupun melupakan terhadapnya, begitu. Jadi wa kadzalika innahu qala, dan sesungguhnya Abu Sulaiman sebenarnya berkata qaddalla syi'ruhu, syair-syairnya menunjukkan atas keluasan dari Yahya bin Adi fi hadzal fani, tentang fan ini, wasitru alaihi ahsanu bina, dan merasa tertutup ataupun menutup alaihi tentang Yahya bin Adi itu ahsanu, lebih baik, bina, dengan kita. Ya, saya kira ini lebih kepada bagaimana komentar Sulaiman dengan Yahya bin Adi pada personnya, bukan kepada persoalan zuhudnya, begitu. Jadi kita coba lepas aja dulu, begitu. Wa kana Abu Sulaiman yastakhsinu lil badihi, dan Abu Sulaiman mencoba memperbaiki terhadap al-badihi, yaitu seorang penulis juga atau seorang ilmuwan juga, qaulahu, yakni kepada ucapannya badihi, begitu. Jadi istilah yastakhsinu itu ya menganggap baik saja, begitu, atas statement yang diusung oleh badihi. Karena dia menganggap baik, maka kemudian dia menggunakan statement itu oleh Abu Sulaiman untuk kepentingan tertentu. Seperti apa sisi baik dari statementnya badihi itu yang digunakan oleh Abu Sulaiman?
la tahsudanna ala tadha ala nadha ala tadhahiri ni'matin ala tadhahuri gitu ya kalau ini ya. Gimana? Kalau nadhahiri ala tadhahiri ni'matin ala tadhahiri ni'matin syakhsan tabitu lahu al-manunu bimarsodin aw laysa ba'da bulughihi amalahu yufdi ila adamin ka'an lam yujad ka'an lam yujadi law kuntu ahsudu ma tujawizu khatiri hasadan nujumi. Ini katanya harokatnya katanya kayak hasadan nujumi ala baqai ala baqain sarmad. Janganlah kamu berhasud-hasud ria begitu ala tadhahuri ni'matin atas nikmat-nikmat yang saling bermunculan begitu syakhson pada seseorang tabitu lahu al-manunu bimarsodi yang selalu bagi orang itu anugerah-anugerah dari yang atau bimarsodin. Marsud itu diamati. Iya. Syakhsun tabitu lahu al-manunu bimarsodin. Ya cocok ya. Seseorang yang selalu diberi anugerah-anugerah bimarsodin dengan pengamatan. Agak lucu juga. Aulaisa ba'da bulughihi amaluhu. Atau bukannya setelah sampainya sakhs amalahu pada angan-angannya sakhs. Yufdi yang sampai opo sakhs ila adamin pada ketiadaan ka'an lam yujad yang seakan-akan tidak ada. Lau kuntu seandainya saya ada, lau kuntu seandainya saya aksudu ya berhasud atau iri ma tuzawizu khatori atas apa-apa yang melewati opo ma khotiri pada kekhawatiranku hasadan nujumi sebagaimana irinya bintang-bintang ala baqain sarmadiyin atas keabadian yang abadi begitu ya. Saya kira lagi ya begitu. Ada dua hal yang kita harus pahami di sini. Pertama, kata-kata hasud begitu. Dan ini jelas bagian dari penyakit hati. Dengki, hasud begitu. Kemudian yang kedua adalah sakhs, subjek orang begitu. Dan yang ketiga adalah nikmat ataupun anugerah. Ya, ada nikmat atau ada manun begitu. Ya, lah saya tidak tahu arahnya kemana, tapi keyword ini kita bisa ambil begitu. Saya kira bukan sakhsnya yang diminta untuk tidak berhasud, tetapi kita, karena pakainya mukhotob la tahsudanna. Jadi kita tidak usah dengki terhadap nikmat-nikmat yang diberikan kepada seseorang begitu. Di sini muncul sebenarnya zuhud itu lebih tepat pola seperti ini. Nah, itu. Jadi dimensi moralitasnya lebih
lebih mengena kemarin gitu, tidak pada ontologi, tidak pada manifestasi atau konseptualisasi ontologis tentang dunia. Seakan-akan dunia itu tidak ada, seakan-akan saya tidak butuh dunia, seakan-akan dunia itu jauh dari Tuhan. Dunia itu jangan-jangan padahal tidak seperti itu. Nah, gitu. Dengan sendirinya ketika kita tidak hasud kepada orang yang memiliki dunia, maka kita tidak butuh dunia. Kan begitu kan? Apa kita hasud itu kan dengki, iri dan dengki kan itu hasud itu. Itu kan sebenarnya persoalannya dunia, gitu. Jadi kalau kau tidak iri, itulah makna zuhud. La tahsudanna. Gitu kan? La tahsudanna ala tadhahuri ni'matin. Syakhsan tabitu lahul manun bimarsad. Jangan kamu dengki terhadap banyaknya nikmat yang diterima oleh seseorang yang selamanya diberi anugerah. Begitu. Jangan dengki. Itu sudah zuhud itu. Menurut saya seperti itu. Aulaisa ba'da bulughi amali, ataupun aulaisa ba'da bulughi amalahu, atau bukannya setelah sampainya syakhs amalahu pada keinginannya syakhs yufdi ila adamin ka'an lam yujad. Saya kurang begitu paham betul nomor 2 ini. Lau kuntu ahsudu ma tuzawiju khatiri, ya hasadan nujumi ala baqa'in sarmada. Seandainya saya selalu berhasud kepada apa yang sudah melampaui kekhawatiranku, itu seperti halnya hasudnya bintang-bintang pada keabadian. Tidak akan berhenti itu. Benar enggak? Begitu. Jadi hasad dan nujum itu seperti hasudnya bintang-bintang ala baqa'i sarmada, atas keabadian. Ya mungkin bintang-bintang merasa hasud gitu dengan apalah. Ini bahasa simbolik, terserang harus kita pahami seperti itu. Tetapi justru Abu Sulaiman memahami ini sebagai yastakhsin. Dia mencoba memperindah, memperbaiki dan menganggap bahwa ada nilai-nilai yang lebih dari apa yang disampaikan oleh Abi Sulaiman Al-Badihi sebagaimana dikutip oleh Abi Sulaiman. Berarti yufti mengosongkan. Yang kedua itu yufti mengosongkan baris kedua. Yufdi mengosongkan. Awalaysa ba'da bulughihi amalahu yufdi ila adamin kana. Mengosongkan sesuatu ketiadaan yang tidak pernah ditemukan. Ya bisa jadi seperti itu. Intinya dengki itu satu satu kesia-siaan energi sebenarnya. Karena dia selalu melakukan semacam pemikiran yang negatif, tetapi tidak pernah ada solusi gitu. Kenapa tidak ada solusi? Ya karena negatif melulu gitu. Dan itu tidak akan selesai. Faqala ma aflahal badihi qattu illa fi hadhil abiyati wa sadaqa kana ghasilu syi'ri sari'ul qawli ma aflahal badihi qattu illa fi hadhil bayt. Ini ada tanda tanya. Seperti apa kebahagiaan dari Imam Al-Badihi, atau ma aflahal badihi, tidak pernah bahagia sopo Al-Badihi qattu,
illa fi hadhil abyati, kecuali dengan bait-bait ini. Jadi ya makanya puisi itu kan puncak ya, puncak dari sebuah ekspresi kedalaman seseorang untuk memanifestasikan dirinya, memahami realitas itu. Jadi makanya kemudian puisi itu meskipun kelihatan sederhana, kenapa kemudian Anda membaca puisi karangan siapa gitu yang kelihatannya kok biasa, tapi kenapa kemudian nempel terus itu? Karena dia tidak sekedar menulis, tetapi susunan kata yang lahir dari sebuah pemikiran yang jernih, hati yang jernih begitu. Sehingga kemudian ibarat berlian yang selalu memancarkan sinar-sinarnya gitu. Dan ini kalau saya bilang bahasa hati yang jernih, pikiran yang jernih, tidak kemudian dibatasi dengan kejernihan dalam arti tasawuf, kejernihan dalam arti Islam. Tentu tidak seperti itu kan, begitu. Karena ya banyak juga para puisi, ahli puisi yang tidak sholat juga kan begitu. Seperti Wiji Tukul itu kayaknya Kristen itu dia. Wiji Tukul itu yang menulis puisi-puisi yang revolusioner ya, yang melahirkan revolusi reformasi 98, yang kemudian sampai hari ini dia tidak tahu di mana kuburannya. Itu kan pengaruhnya hebat sekali. Dia sampai dibunuh oleh atau diculik oleh, kayaknya kan begitu, diculik oleh siapa. Jadi ini satu contoh. Jadi tidak bahagia Imam Abadihi kecuali dengan bait-bait ini, karena memang sangat bagus baitnya. Wasodako, begitu ya, wasodako, dan benar. Kok wasodako, kalau wasodako kok kana enggak. Wasodako dan benar, gitu aja ya. Kana ghasilu sya'ri sari'an, kana ghasilu sya'ri sari'an qaw. Sesungguhnya syair yang ghasil, basah ataupun nggak tahu apa, mandi atau basah gitu. Setahu saya kan mandi ya anggap aja basah gitu. Syair yang ghasil itu adalah sari on kaul yang sari itu cepat ataupun ringan ya, ataupun mudah saja sih sebenarnya. Jadi syair yang bermakna sebenarnya berangkat ataupun termanifestasi dalam bahasa-bahasa yang sari. Sari itu adalah cepat secara harfiah, tetapi mungkin mudah dipahami gitu. Oke ya. Terus ada yang mau baca? Bismillahirrahmanirrahim. Kita belajar bertitah-titah ini dengan syair ya. Kita coba aja, kita harus berani untuk. Fa'amma Abu Sulaimana innahu kana yaqridu al-baita wal baitaini wa yang syaguna dzalika wa yanha an bathihi anhu wa yaqulu man intahala li dhi'fihi quwwatan ghayrahu rihatan wa jisaratan faqad istajarra ila nafsihi fadihatan wa qasaratan. Amin qolihi. Kalau ini betul-betul syairnya Abu Sulaiman. Gitu aja. Wa ila azufu nafsi amman yakhunani wa mu'tin qiyadi lil habibi al-muallifi asyatiruhu ruhi wa mali wa attaqi hidaron alaihi min riyahin awasifin fa in khana ahdi
lam akhunhu wa in akun alama aro min ghadrihi bimuwaqibihi watruk uqbahu liuqba fi'alihi tapi aqibal ayyami kullat tanasubi. Wa min qawlihi aydan fakaitu ala mufaraqati syababi wa ayyamil bitalati wat taswabi wa ayyamit taghazuli wad dalali wa ayyamit tajannasi wal inabi madat faka'annaha lamma tawallat wa aqabatan nafisan bil iqabi kitabli kulla malbusin jadidin wa tamzuju kulla ma'sulin bisabin bayadu syaibi a'lamul manaya nushrina nadhiratan laka bidhahabi wal kafanu alladhi yabla washika wa ya'ni ba'dahu kafanut turabi Wayati mungkin ya. ayati ba'dahu kafanut turabi. Adapun Abu Sulaiman, maka sesungguhnya dia telah mengeluarkan bait, satu bait dan 2 bait, dan dia mendendangkan hal itu dan mengakhirinya dengan semangat dorongan dari bait itu. Dan dia mengatakan, barang siapa yang melepaskan kelemahannya pada kekuatan yang lain, kehatan sebagai wajisaratan, Iya, langsung udah apa-apa. maka sesungguhnya dia telah mendekati pada jiwanya Istajarro. iya, tetangga atau mendekati Iya. pada jiwanya fadhihatan pada sebuah kejelasan dan dari Khisaroh. Khisaroh itu bukannya kerugian gitu, enggak ya. Jadi kalau saya sih faqad istajarro, barang siapa yang intahala man tahala liddu'fihi quwwata ghairi, barang siapa yang melepaskan kelemahannya quwwata ghairihi pada kekuatan orang lain, kihatan wa jisarutan wa qad istajarro ila nafsihi fadihatan kecatatan wa khisaratan, maka sesungguhnya dia telah ya fadhihatan aib cacat. Iya, maka kalau begitu istajarro itu kayak semacam menggadaikan. Kalau ijaroh itu apa? Iya. Hah? Dagang. Tijaroh. Iya. Kalau tijaroh itu ijaroh itu ya menggadaikan kemudian mendapat upah begitu, ataupun qad istajarro ila nafsihi fatihatan wa khasaratan, maka sesungguhnya dia telah menggadaikan jiwanya dengan sebuah kerugian begitu. Jadi barang siapa yang melepas kelemahannya kepada kekuatan lainnya, ya maka sebenarnya dia seperti halnya menggadaikan jiwanya pada kerugian gitu. Jadi ini logikanya harus sama dengan, harus dibangun dengan yang sebelumnya. Ya man intahalla faqad istajarro begitu. Jadi ya saya belum clear betul, tetapi
apa namanya apa cisaro apa Keberanian. Berani. keberanian Berani. berani, Kehatan sejati. tidak bercampur aduk. Tidak bercampur. Kehatan wa jisarotan. Oke lah, kita lanjut aja begitu. Ini statement dari Abu Sulaiman. Saya kurang tahu persis apa yang dimaksud begitu. Ini juga kalimatnya apa namanya, syairnya bukan rada lagi, susah sekali. Wa in Wa ilayya. Wa in azza, bener? Wa ilayya mungkin. Wa ilayya azufun nafsi. Wa ilayya. Wa ini. Ada lamnya kayak gitu, nyambung kayaknya lah. Apa ini? Bener apa ini? Wa in Kalau ila kok azufu. wa inna azu wa in Wa iya. Dan kepadaku azufun nafsi. amman yakhunani wa mu'tiqiyadil habibil muallifi usyatiruhu ruhi wa mali wa anfi hizaron alaihi min riyahi awasifi fa in khana ahdi lam akhunhu wa in akun ala ma ara min azrihi bi muwaqifin wa atruku uqbahu li uqba fi'alihi wa fi aqibil ayyami kullat tanasufi. Oke, kita lanjutkan aja, susah sekali memaknainya. Wa min qawli, yang jelas ini statementnya Abu Sulaiman, itu aja. Wa min qawlihi aydan bakaitu ala mufaraqatis sabab wa ayyamil bitalati wan nasabi wa ayyamit taghazuli wad dalail wa ayyamit tanajjusi wal ainabi maddat faka'annaha lamma tawallat ma'qibatan mu'aqqabatun nafisan bil iqad linaili kulla malbusin jadidin wa tamzahu kulla ma'mulin bisabin bayadus syaibi a'lamul manaya nushirna naziratan nakabitha wal kafanul ladhi yubla washika wa ya'ti ba'dahu kafanut turab. Huwa man huwa, kembali kemana huwa mangka utawi bakaitu ala mufaraqatis syabab, saya menangis karena berpisah dengan rasa sifat muda. Wa ayyamil bitolati, dan saya menangis karena berpisah dengan hari-hari yang penuh dengan bitolah. Batolah kalau saya itu kalau enggak batolah itu ya kayaknya itu perang,
yang menjadikan, kalau pahlawan itu apa? Pahlawan. Iya, pahlawan itu jadi kayaknya ini hari-hari perang yang melahirkan pahlawan. Wan nasabi gitu ya. Iya. Iya, hari-hari kita lepas dulu. Wa ayyamit taghazuli waddala waddalali. Hari-hari ghazala, ya kalau bisa ghazala itu bisa mengambil buah di tanah, ghazal, Uzal itu meminta. atau memintal juga bisa ghazal. Iya. Waddalali wa ayyamit tajanibi wal ainabi. Maddot faka'annaha, seakan-akan hari itu adalah telah lewat. Bener gak maddot itu? Bagus sih. Lama tawallat, ketika hari-hari itu menguasai, muaqibatan nafisan, satu ujung yang indah, bil iqabi, dengan siksa. Latubla kullu malbusin jadidi, sesungguhnya akan memberi bahaya, yakni apa itu kullu malbusin jadidi, sesuatu yang diselimuti, jadidin yang baru ataupun ya baru. Mungkin ini litabla failnya mufaraqah, Pak. Litabla, maknanya Failnya coba ini kemudian maknanya apa? supaya mufaraqah itu, keperpisahan itu menjadi sebuah bahaya pada tiap-tiap yang dilewati yang baik. Boleh. Oke, kita lepas saja dulu. Bayadus syaibi a'lamul manaya. Putihnya rambut yang beruban, ya rambut uban ya putih. Itu a'lamul manaya, tanda-tanda tidur. Bener ya? Manaya, manam ya kalau tidur ya. Kalau manaya, tanda-tanda nusyirna nadhiratan laka bizzahab. Nusyirna, mananya kematian. tanda-tanda kematian. Iya. Ya, tidur panjang. Nusyirna nadhiratan laka bizzahab. Nusyirna, yang memberikan isyarat kepada kita. Kok susah sekali. Nusyirna, nadhiratan, yang jarang, laka dengan kamu, bizahabi, dengan pergi. Ya udah separuh udah apa-apa dah. Dapat bayadus syaibi a'lamul manaya. Dapat itu aja udah gak apa-apa. Bahwa putihnya uban itu tanda-tanda kematian. Jelas. Iya, huwal kafan
alladzi yubla washika huwa utawi ya bayadus syai, begitu ya, yang lebih dekat gitu, itu adalah kafan. Alladzi yubla washika, yang diberikan atau yang ditempelkan, wayati, dan setelah itu ba'dahu, akan datang ba'dahu, setelah kafan, alladzi yubna, iku sing dadi sing teko apa, wayati, dan bakal teko ba'dahu sawise kafan, alladzi yubla, apa kafanut turab, kafan kemah kapan debu, dalam arti kapan tanah gitu kan, turab di sini tanah. Ya sekali lagi lumayan susah begitu syair-syair ini. Apa yang disampaikan oleh Abu Sulaiman As-Sistasani kembali lagi kepada puncak dari dimensi-dimensi moralitas yang dia bangun begitu, dan seterusnya. Summa qala, kemudian Abu Sulaiman berkata, al-aflalu min hadzal babi aula bina, falasna min ahli hadzal fanni, wasimmat taksiri laihatun alaina, wasimmat taksiri laihatun alaina, wadalatun ala naqsina, wa in khafa dzalika binadrina li'anna al-insana 'ashiqun nafsahu wa laysa bimuakhidhiha ala taqsirihi. Summa qala anshadna ma sami'na minka li ba'dil ilahiyina fa anshadahu. Susah lagi. Kemudian Abu Sulaiman menyampaikan al-aflal, saya kurang paham, dari bab ini lebih utama dari kita, dan kita bukannya bagian dari orang-orang yang expert tentang fan ini dalam arti syair. Wasimmatut taksiri laihatun alaina, dan tanda-tanda ataupun label agak sembrono itu mungkin lebih pas untuk kita. Wadalatun, dan justru menunjukkan ala naksina, atas kekurangan kita. Wa in khafa dzalika binadrina, meskipun itu tersembunyi dari pandangan kita. Li'annal insana 'ashiqun nafsahu, karena sesungguhnya manusia selalu merindukan jiwanya. Walaysa bimuakhidhiha, bukan apa yang diambilnya, ala taksirihi, atas kesembronoannya. Summa qala, kemudian Abu Sulaiman berkata, li, kepada saya, ansyadna ma sami'na minka, lakukanlah kepada kami apa yang telah kami dengar darimu. Li ba'dil ilahiyina, yakni lagu yang dimiliki oleh para ahli teologi. Fa'ansyadtuhu, maka kemudian saya melakukannya untuk dia. Lamma tajawaza hissi wa fata masa walamsi walam azal ataqarra dalila abna'i jinsi falam yakun dzaka yajzi wala ya'udu bali raja'tu nahwi bisyartin yaghibu anni khissi falakhun tahta dulu'i ma qadda min qarni syamsi faqultu hadza tariqi min ghairi syakkin wa labsin
wa ghustu hatta tajalla wa ashraqat minhu nafsi. Susah ya. Ini susah semua. Lamma tajawaza hissi, seketika panca indera itu melewati, wafata dan habis masa sore, walamsi dan sentuhan, walam azal dan tidak akan pernah selesai, atak apa? Ataqarra, kita lepas ya. Dalila abna'i jinsi, dalil-dalil dari anak-anak jenisku. Falam yakun dzaka yazdi, dan bukannya itu semua adalah wala ya'udu bali, dan tidak akan kembali keadaan. Ruja'antu nahwi bisyartin, saya kembali ke arahku bisyartin dengan syarat. Yaghibu anni khissi, ketika saya melepaskan ketika saya melepaskan jasad saya. Falahun tahta dulu'i ma qudda min qarni syamsi, faqultu hadza tariqi, maka kemudian saya mengatakan inilah jalanku, min ghairi syakkin wa labsin, tanpa ragu dan tanpa ragu. Wa ghustu hatta tajalla, dan saya akan menyatu ataupun menyelam sehingga terang. Wa asyraqat minhu nafsi, dan akan cemerlang darinya nafsi, jiwa saya. Susah sekali. Kalau boleh saya beristihad, apa yang disampaikan oleh Abu Sulaiman As-Sasani, dia mencoba untuk masuk ke dalam dunia spiritual antara jiwa, antara badan, begitu, antara dimensi-dimensi ketuhanan dan dimensi-dimensi kemanusiaan. Kalau dalam bahasa tasawuf itu ada nasut, ada lahut, begitu, ada ittihad, ada macam-macam begitu. Takholli, tajalli, itu bagian-bagian dari itu yang nampak terekspresi dari syair ini. Dan justru ini diambil bukan dari Abu Sulaiman atau temannya tadi, tetapi dikutip dari al-ilahiyyin atau ilahiyun, yaitu para teolog. Kalau para teolog yang dimaksud di sini itu adalah para rahib atau para pendeta, begitu. Jadi dia tidak mengatakan dari ulama mutakallim atau ahli tauhid, begitu. Oh tidak dari situ, tetapi justru dari ulama-ulama asli, dari ulama-ulama Yunani, dari ulama-ulama Romawi yang Kristen, begitu. Jadi, bagaimana orang-orang Kristen berbicara dengan bahasa Arab seperti ini? Oh, kita harus sadar betul bahwa banyak juga orang-orang Nasrani yang menggunakan tradisi bahasa Arab, apakah itu di Mesir, ataukah di Syria, ataukah di Palestina, begitu. Jadi saya kira seperti itu. Ini bagian dari syair yang kita baca, meskipun tidak semuanya selesai, begitu. Jadi ya saya tidak tahu seberapa persen kemampuan kita untuk mencerna ini.
karena memang harus 2-3 kali, mungkin 4 kali kita mencoba memahaminya begitu. Tetapi karena ini cuma 1 kali, ya seperti itulah jadi begitu ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya, mudah-mudahan kita bisa mengambil faedah dari ini, terutama dalam konteks bagaimana zuhud dipahami oleh Abu Sulaiman dan Abu Hayyan atau Hindi dalam perspektif filsafat, tidak dalam perspektif ontologi metafisika gitu. Bagaimana yang diungkapkan oleh para ahli tasawuf. Ketika masuk ke dalam ruang ontologi, maka sesungguhnya bukan kita dengan dunia, tetapi justru kita dengan akhirat gitu loh. Makanya berbicaranya adalah kematian, ketiadaan, adam tadi itu. Itu ontologi sesungguhnya. Begitu. Jadi kalau kita bicara ontologi dalam konteks kita masih hidup, itu tidak pas gitu. Begitu. Jadi saya kira seperti itu maknanya ya. Syair-syair terakhir justru menunjukkan nilai ontologis, makna-makna ontologis yang dimaksudkan itu adalah dimensi keadaan yang tunggal, yang maha begitu, yang melampaui jasad, melampaui nafas begitu, dan seterusnya begitu. Oke, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mari kita akhiri dengan baca hamdalah.